Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar, garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Kita akan melanjutkan warisan kehidupan yang ketiga, saudaraku. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada itu." Tahu gak saudaraku, kuasa gelap itu tidak berhenti sampai saat ini. Dan semakin menggila hari ini. Dia tahu waktunya sudah semakin dekat, dia semakin bekerja keras untuk membawa banyak generasi jauh dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, apa yang dirusak oleh iblis melalui generasi ini? Yang pertama adalah gender. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Halo? Iya benar kan? Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Tetapi hari ini iblis berkata itu lumrah. Zaman ini benar-benar dirusak oleh setan. Homo, lesbian menjadi sesuatu yang bukan lagi yang tabu, tetapi berani di-upload di sosial media, berani real dinyatakan di umum, bahkan dilegalkan di beberapa gereja. Dengan lebih mengepentingkan hak asasi manusia. Itu cara main setan yang luar biasa. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita itu legal. Itu mereka, iblis sedang merusak apa? Gambar pernikahan kudus. Dia sedang mencoreng itu, dia sedang mencoreng muka Tuhan. Yang kedua, iblis merusak pernikahan kudus. Kenapa saya jabarkan ini dulu? Anda harus tahu. Ibrani 13 ayat 4 berkata, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan bejinah akan dihakimi Allah." 1 Korintus 7:2 berkata, "Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri." Jangankan pernikahan kudus, pacaran yang kudus dirusak oleh setan. Saya khawatir Bapak Ibu, generasi kita terbawa oleh arus ini. Ketika pacaranmu sudah tidak kudus, maka pernikahanmu tidak kudus. Dan dunia melumrahkan yang namanya free sex sebelum pernikahan. Itu tanda bahwa engkau sedang menjadi seteru Tuhan. Kau sedang melawan Allah dan kebenarannya. Bahkan di zaman ini, kesucian hidup menjadi sesuatu yang apa? Mustahil.
Itu untuk orang-orang yang tidak masuk di dalam percabulan saja, di dalam dunia kerja saja, di dalam dia menjalani hari hidupnya saja. Banyak orang berkata, gak mungkin pastor bisa hidup suci. Itu yang mau saya rubah dari mindsetmu sebagai orang tua. Kalau orang tuanya saja tidak punya mindset hidup suci itu bisa bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan generasimu? Amin Bapak Ibu. Amin. Ini fakta. Kesucian pernikahan itu menjadi sesuatu yang hanya angan-angan hari ini. Dan ketika pernikahan kudus ini dirusak Tuhan, maka dirusak setan, maka setan akan merusak keluarga. Markus 3:24-25. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Anak melawan orang tua berantem sama anak, menantu berantem sama mertua, mertua berantem sama menantu, besan lawan besan. Kaya aku lebih kaya, kamu ikuti aturanku. Rame, istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak mengasihi istri. Ini gambaran pernikahan dan keluarga hari ini. Anak berontak ke orang tua. Dan banyak lagi. Kalau Anda tidak mencermati kehidupan kekristenanmu hari ini iblis seperti singa yang mengaum. Dia sedang mengintai titik lemahmu. Hari ini keluarga dirusak dengan pihak ketiga. Oh, itu bukan pelakor, bukan pebinor. Orang dekatmu, orang tuamu ikut campur dalam keluargamu. Kakakmu ikut campur, adikmu ikut campur, rusak itu keluarga. Dan itu dilumprahkan. Maka benar kata firman Tuhan, mereka dua jadi satu. Biarkan keluarga ini bertumbuh dewasa tanpa ikut campur yang lain. Amin Bapak Ibu. Halo, kok lemes nih, aduh ini orang tua jangan ikut campur loh. Amin. Amin. Ini banyak rusak, kenapa? Hai, berikan istrimu kesempatan untuk mengatur rumah tangga bersama dengan dirimu, suami-suami. Jangan dikit-dikit ke mama, kamu udah menikah. Pria-pria, tinggalkan keluargamu, artinya begini. Kau harus berani berkata ada batasan. Betul itu papamu, betul itu mamamu, tapi kau harus beri batasan. Kalau tidak, iblis bermain di situ. Kenapa? Iblis akan menaruh bara api di istrimu. Aku gak dianggap kok sebagai istri. Dikit-dikit mama. Dikit-dikit papa. Lah aku siapa? Wah, mukanya tegang-tegang, kenapa sih? Saya ngomong apa adanya, fakta di lapangan Bapak Ibu. Belajarlah, kau punya power sendiri, kau urus dengan istrimu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk di sini bukan tunduk mati, tapi tunduk di dalam kebenaran yang suamimu berikan. Suami-suami, kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gak usah main tangan, gak usah bentak-bentak. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kalau bahas keluarga gini tegang semua. Aduh, kok aku kena ya? Ya puji Tuhan kalau Anda kena. Kenalah terus. Ya, supaya kau bertobat Bapak Ibu. Selanjutnya, kerajaanmu akan terpecah-pecah kalau suami dan istri tidak punya kesepakatan. Istri-istri dengar baik-baik, jangan pelit. Jangan terlalu sama suamimu. Kau terlalu begini, nanti malah umpet-umpetan. Halo? Malah kok laki-laki tegang. Pastor, hati-hati ngomongnya. Bener. Kau terlalu begini, dia umpet-umpetan. Kalau suamimu contoh. Saya tidak minta loh ya, saya tidak minta. Ma, aku tak memberkati pekerjaan Tuhan di Rehoboth ya, contoh. Baik gak itu? Baik. Harusnya Anda dukung. Ini contoh, ini di gereja, contoh. Kalau suamimu sampai umpet-umpetan memberi untuk pekerjaan Tuhan, cilaka pernikahanmu.
Halo? Kecuali suamimu beli untuk hobinya, umpet-umpetan lah itu. Halo? Kalau mau memberkati, mau membagi, contoh ya, istrimu mau, suamimu mau kasih untuk orang tuanya, biarkan. Saya kasih tahu saudaraku, apa yang kau beri kepada orang lain, apalagi kepada orang tua, mertua, tidak akan Tuhan berhutang dalam hidupmu. Tidak pernah dalam kamus Tuhan orang yang memberi jatuh miskin dan tidak bisa hidup. Amin. Amin. Belajarlah untuk jangan pelit. Rocos terus, cewek-cewek tolong bertobatlah. Ketika istrimu memberi sesuatu ke orang lain, berbuat kebaikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk banyak hal, jangan diterocosi. Umpet-umpetan Anda susah. Siapa yang mau suaminya umpet-umpetan, angkat tangan. Halo? Gak ada? Siapa yang mau suaminya baik-baik dan terbuka sama Anda, angkat tangan. Malaikat lihat. Orang angkat tangan, tanganmu hilang berarti. Ayo. Mau kan? Mau kan? Rubah caramu. Jangan pelit. Orang itu harus jadi keran yang terus mengalir, saudaraku. Maka lihat ya, keluarga ini rentan dihabisi oleh iblis. Dan selanjutnya yang terakhir adalah generasi. Saya concern dengan generasi, saudaraku. Iblis merusak generasi. Teknologi menggantikan figur orang tua. Teknologi menggantikan figur bapak rohani. Teknologi menggantikan semua hal dalam hidup ini. Mereka kalau sedih, mereka bingung, mereka banyak masalah. Mereka sekarang tanya AI. Dan AI menjawab semuanya lebih tepat, tidak menghakimi. Hari ini, anak muda ke orang tua dihakimi, tidak didengar. Dihajar, dimaki-maki, dipersalahkan, disudutkan. Dia tidak cari itu. Dia cari teman untuk bisa mendengarkan dan memberikan solusi. Generasi hilang, iblis berkata kepada anak-anak muda, percuma sama orang tuamu. Orang tuamu hanya bisa blaming. Pendetamu hanya bisa menyalahkan dirimu. Bapak Ibu, kau lupa. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap generasinya. Katakan amin. Sekali lagi, orang tua bertanggung jawab terhadap generasinya. Katakan amin lebih kencang. Kau bertanggung jawab pada generasimu. Gereja, sekolah minggu, youth teen tidak menjawab itu. Kau bawa dia ke sekolah Kristen terbaik yang kau bayar mahal. Yang uang pangkalnya tiap tahun kau harus bayar. Sekali bayar US dollar pun tidak membawa anakmu takut akan Tuhan. Tapi gereja hari ini seakan-akan menjadi tangan penyelamat. Maka pagi hari ini saya berkata, hai, cuman 1 jam di sini. Kau mau berharap apa dengan gereja? Amin. Karakter itu, anak-anakmu, generasimu itu di tanganmu. Dan hari ini, kalau Bapak Ibu mengikuti pengajaran yang saya berikan, saya ajarkan, hari ini banyak orang tua tidak menumpangkan tangan ke anaknya. Hari ini orang Kristen, orang percaya lupa. Kalau Anda mengikuti hari Rabu ya, ajaran yang saya berikan, momen Moria, momen Yabok, dan ini akan berlanjut lagi. Setiap tokoh Abraham, Ishak, Yakub, sebelum dia meninggal, dia mengundang dan dia memberikan berkat. Hari ini orang tua lupa untuk itu. Amin. Bapak Ibu, dunia dan uang menjadi fokus utama orang tua hari ini. Kalau mewariskan apapun kepada generasinya, itu hanya tentang dunia, tentang uang. Generasinya tidak lagi dipikirkan bagaimana generasiku punya takut akan Tuhan. Maka mereka sibuk hanya mencari uang. Mereka sibuk hanya mengumpulkan harta dunia. Aku berikan kau ruko, aku berikan kau bisnis, aku berikan kau pabrik. Semua akan habis kalau anakmu tidak punya takut akan Tuhan.
Maka pagi hari ini saya ingin kita semua memenangkan battle ini. Karena kehadiran Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku sebagai orang tua, itu bisa terendus oleh anak-anak. Anak-anak bisa mencium, saudaraku. Orang tua tidak hanya mendoakan, orang tua tidak hanya mengajak mereka ke gereja, tetapi orang tua harus benar-benar mengalami dulu tentang Tuhan dalam hidupnya dengan konkret. Dan pengalaman-pengalaman yang membuat orang tua itu cerdas, itu menjadi atmosfer kehadiran Allah. Dan itu bisa diwariskan kepada generasimu. Saya hari ini kalau ngomong pelayanan, anak saya nggak akan bisa pelayanan kalau saya hanya ngomong tanpa memberi contoh. Mengalami Tuhan itu sulit. Itu lebih sulit dari engkau mencari uang dan kekayaan. Kau bertemu dengan Tuhan itu sesuatu yang sulit. Kalau engkau hari ini tidak berjuang sungguh-sungguh, yang berjuang saja belum tentu menemukan sampai akhir hidup. Kadang saya frustasi, saudaraku, kalau saya duduk di ruang doa. Kemarin saya, coba lagunya berhenti dulu, saya nggak pinter lagu. Saya kemarin, saya duduk begini Bapak Ibu di ruang doa saya. Saya berlutut begini, saya nyanyi, Kaulah segalanya. Tahu lagu itu? Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Katakan, Kau yang ku pandang selama hidupku. Saya nggak hafal lagunya. Apa? Himu memuliakanmu, Bapa dan Bapak Ibu, generasi ini harus melihat contoh hidup papa mama yang takut akan Tuhan. Supaya mereka tertular bagaimana engkau mencintai dia. Maka poin yang ketiga yang mau saya berikan adalah menata hidup. Katakan bersama, 1, 2, 3. Kemarin poin yang pertama apa? Bentar. Warisan yang pertama adalah mewariskan jejak Tuhan. Yang kedua, warisan yang kedua adalah minggu lalu nih, kesucian hidup. Dan yang ketiga, warisan yang selanjutnya adalah menata hidup. Semua kau bisa berikan harta itu, saudaraku. Pendidikan terbaik, sekolah terbaik. Bisa. Tapi belum tentu itu mendatangkan kebaikan atas anak-anakmu. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu itu mendatangkan kedamaian atas anak-anakmu. Belum tentu itu mendatangkan keselamatan bagi anak-anakmu. Bahkan seringkali harta yang kau limpahkan kepada mereka itu menjadi kutuk, saudaraku. Karena kekayaan itu bisa menenggelamkan generasi. Kekayaan itu bisa menenggelamkan anak-anak di dalam pikiran-pikiran duniawi yang zaman ini seakan-akan papa mamanya memudahkan semuanya. Dan kalau anakmu dimudahkan dengan uang, dengan fasilitas, saya katakan, kau tidak mengajarkan mereka merajut urat juang untuk dia bisa hidup. Kau mau bawa apa generasi itu? Saya nggak nyindir, saudaraku, cuma nembak. Kau tahu, kau ajarkan hal-hal kecil ke rumah Tuhan. Don't be late. Don't be late. Jangan telat. Datang lebih awal. Lu kenapa mah datang lebih awal? Persiapkan hatimu, duduk di sini saat teduh. Pastor jangan nyindir. Enggak, aku nembak ini. Supaya nggak boleh telat. Papanya kasih tunjuk, baca firman. Ketika kau punya masalah, coba lagunya berjudul. Ketika kau punya masalah Bapak Ibu. Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji apa? Menyertai. Saya nggak hafal lagu itu. Tiba-tiba ingat aja. Pernah janji jalan selalu rata. Terus apa? Selalu sampai berikan kekuatan. Coba papa mamanya begitu ya, berdiri dulu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Terus apa? Jangan tegang. Wis cukup lagunya, ya. Coba orang tua kalau anaknya lihat papa mamanya baru sedang dalam masalah, dia menyembah, tidak uring-uringan. Maka anak-anak itu punya gambaran hidup yang berkata, oh begitu ya papa mamaku, wow sama Tuhan ya. Ada lagunya satu, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Itu lagu yang saya nyanyikan. Tampilin dong. Bagai Raja Wali. Coba kalimatnya nih ya. Tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat erat kepadamu. Terus refnya. Ketinggian Bapak. Yang bisa nyanyi-nyanyi, ayo saya nggak kuat saudaraku. Tuhan kehidupanku. Terus apa? Roh hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Coba nih, hadirat-Mu tempat perteduhan. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, apa? Berilah kekuatan, apa? Sepanjang hariku. Tadi sebelumnya yang ada firman-firmannya, coba kalimatnya. Sebelum ini. Nah, Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa. Lah wong papa mama aja gak pernah baca firman. Halo? Mau pemulihan oleh kuasa firman. Firmannya siapa? Oh, papa mamanya aja gak pernah baca pastor kok nyerang. Nggak nyerang, nembak. Nggak pernah baca firman. Terus mau pemulihan. Maka saya kasih contoh Bapak Ibu ketika saya sedang bermasalah dengan istri saya. Pekerjaan, pelayanan, apapun. Tidak ada kata sepakat. Saya bergandeng tangan, saya nyanyi lagu ini seringkali. Tapi kadang ya maaf, saya kadang nyanyi saonone lah. Kadang saya lupa, tapi poin-poinnya bagus. Lanjut, ini apa? Setelah ini kalimatnya apa? Roh Kudus berilah kekuatan sepanjang harimu. Firman itu dibaca, telingamu mendengar, imanmu kuat. Hai, iman itu timbul dari pendengaran ini. Kamu ngomongin, firman dibaca. Tuhan adalah gembalaku, dengerin. Roh Kudus bekerja, memberi kau kekuatan. Maka firman itu hidup. Yang dulunya, yang sebelumnya sebelum kau menyanyi, kau berdoa, kau menyembah Tuhan. Kau putus asa dengan keadaan. Anak-anakmu lihat, papa mama, yuk kadang doa bareng-bareng. Saya berempat kadang doa bareng-bareng pegangan tangan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Kristen itu tidak mudah. Jadi Kristen itu sulit karena kau dipaksa harus mewariskan sesuatu. Hal apapun itu juntrungannya satu. Kau harus mewariskan cinta Tuhan kepada generasimu. Dan perjalanan itu sukar karena engkau diterpa dengan banyak badai. Badai teknologi, badai lingkungan, badai kelumrahan dunia. Iblis yang terus bermain. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, kau cerdas bagaimana membawa generasimu. Amin saudaraku.
Amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Allah mengajar orang percaya untuk memaksimalkan potensinya. Dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemudian dipersembahkan untuk kerajaan Allah. Orang tua harus benar-benar hidup dengan hikmat Tuhan. Kau tidak bisa hidup tanpa hikmat Tuhan. Karena kalau kau tidak hidup dengan hikmat Tuhan, kau tidak bisa menata hidupmu. Dan kau tidak akan pernah bisa menata hidup generasimu. Orang tua gagal seringkali melihat hal itu, saudaraku. Jangan pastor, dulu aku susah hidupku. Sekarang aku tidak mau generasiku susah. Hei, harus susah. Kau hari dulu kau makan tahu, tempe, garam. Kau bisa sukses hari ini gara-gara itu. Karena itu merajut urat juang. Kalau hari ini kau mempermudah generasimu. Karena dengan batasan katanya kau kasihan. Karena dulu aku hidup tidak enak. Sekarang anakku harus enak. Kau sedang menjerumuskan mereka. Bukan hanya rusak secara karakter. Tetapi anakmu akan terbuang di kekekalan. Loh, pastor kenapa ngomong begitu? Bukankah setiap rupiah yang kita keluarkan diperhitungkan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Halo? Amin? Berarti kau bertanggung jawab. Saya kalau mengerti gini ya saudara, kadang saya takut loh. Wih, saya bener gak ya? Ngajarin anak bener gak ya? Maka orang tua yang tidak berjalan dengan Tuhan, dia tidak punya kecerdasan rohani. Dan kalau dia tidak punya kecerdasan rohani, dia tidak bisa melihat anaknya dengan utuh. Dia tidak bisa menilai anaknya dengan utuh. Akhirnya dia kecolongan, saudara. Jadi kita mulai menata hidup. Apa yang mau kau berikan ke anakmu? Bagaimana pasangan untuk anakmu ke depan? Apa? Kau wariskan mulai sekarang. Soundingkan ke telinga anakmu. Nah, jangan rokok ya. Oh, jangan rokok. Wegi, rentung rokok. Wegi, keplak loh gue ngerokok terus. Bapak, ya ampun ya Tuhan, kadang saya lihat begitu loh. Oh, jangan rokok nang, tak keplak loh gue wani ngerokok. Ki bapakmu wis kasep. Aduh Bapak Ibu. Itu tuh orang tua tuh jadi contoh. Ya, tatalah hidupmu. Ya, tatanan hidup itu akan membawa generasimu melihat, ini orang tuaku punya Tuhan enggak? Dia bertuhan sungguh apa enggak? Dan warisan yang menata hidup selain tanggung jawab hidup, bekerja keras, hidup di dalam track yang benar, orang tuanya memberi contoh. Contoh yang paling penting lagi dari ini yang terakhir. Orang tua yang benar pasti apa? Melayani siapa? Tuhan. Ini warisan yang kekal. Karena di kekekalan nanti kita hanya melayani Dia. Maka orang tua yang bijak, orang tua yang benar, dia akan mewariskan, menata hidup bagaimana engkau harus membagi lesmu, membagi sekolahmu, membagi semua cita-citamu, tapi kau tetap harus melayani Tuhan. Dimulai dari siapa? Orang tua yang melayani Tuhan. Karena kebiasaan kita melayani Tuhan di pekerjaan Tuhan. Loh, enggak semua orang bisa melayani Tuhan di pekerjaan Tuhan. Semua, loh pastor kan melayani Tuhan tidak harus di gereja. Oh iya, kau di rumah tangga kau masak. Segala puji syukur, masak apa? Gulai itu. Hanya bagimu, itu melayani. Kau kerja di kantor melayani. Oh iya melayani Tuhan. Tetapi tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk melayani di pekerjaan Tuhan, di rumah Tuhan. Tapi kalau kau bisa mendapatkan kesempatan itu, why not? Kenapa? Itu kau wariskan kepada generasimu yang akan dibawa sampai kepada kekekalan. Tata hidupmu. Kalau kau ngomong cari uang, 24 jam pun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi hasratmu mendapatkan uang. Halo? 30 tahun yang lalu, captiau gede. 10 juta. Oh, aku mimpi mau beli ini, beli itu. 5
15 juta, 20 juta, 100 juta enggak cukup, 201 M enggak cukup, 1 T enggak cukup. Kenapa? Itu dasar manusia serakah. Kau mau kejar uang terus? Pastor, tapi semua hitung. Kau makan 1 hari untuk biaya anak-anakmu, enggak butuh banyak sebetulnya. Yang membuat banyak itu gengsimu. Yang membuat banyak itu statusmu. Coba kalau kau hitung ya, makan nasi, sambal, pare, tahu tempe, kerupuk hauce itu. Coba berapa duit tuh? Kau mati gak makan begitu? Enggak. Tapi hari ini orang dipersulit karena dia mau hidup baik. Dia mau hidup mewah karena menurut dia itu tidak baik. Maka banyak orang menjerat hidupnya dengan banyak hal. Dan akhirnya dia lupa menata hidup dengan benar. Dan generasinya dari tahun ke tahun, dari kecil sampai remaja, sampai dewasa. Dia memandangi orang tuanya hidup di dalam kemelesetan dan kemelesetan. Tidak menata hidup. Akhirnya dia pun menjadi monster kedua di generasinya. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi sebelum saya tutup kebenaran ini. Jadilah orang tua yang bisa menata hidup dengan baik untuk generasimu. Amin saudaraku. Amin. Siapa yang mau berjuang, angkat tanganmu. Beri tepuk tangan yang terbaik. Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternity Teens pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.